Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hanson di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini, secara global market cap kripto berada di angka 1,87 triliun dolar atau turun sekitar 1,64%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 41.900-an, Ethereum 2.864, BNB 393, XRP 0,79, Cardano 1,03 dolar, Solana 93 dolar, Terra Luna 52 dolar, dan Dogecoin kembali ke urutan ke-10 dengan harga 0,14 dolar, menggeser Avalanche kembali ke urutan ke-11 dengan harga 77,30 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah. Hanya satu aja yang hijau, dan tentunya itu merupakan top performer hari ini, Dogecoin, dengan kenaikan 0,47% ke 0,14 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama ini dari On-Chain College. Di sini disebutkan the amount of Bitcoin flowing to exchanges from miners is at historically low levels. Jadi, data di sini menunjukkan bahwa pada saat ini jumlah Bitcoin yang flowing atau masuk ke exchanges dari para penambang Bitcoin itu dalam keadaan yang sangat rendah. Alias simpelnya, para penambang Bitcoin sekarang itu ketika tertambang Bitcoinnya itu bukan dimasukkan ke exchange tapi langsung di-keep di cold wallet. Oke, yang dalam artian sekarang itu kita melihat para miners atau para penambang itu menjadi holder. Mereka jarang banget mau menjual, dan kalau misalnya dilihat di sini, ini adalah angka yang terendah yang pernah terlihat gitu ya dalam 1-2 tahun terakhir ini. Oke, alias jarang banget sekarang para penambang itu ketika tertambang Bitcoinnya kemudian dimasukkan ke exchange, dan biasanya kalau dimasukkan ke exchange itu untuk apa guys ya? Kemungkinan besar untuk dijual. Makanya di sini disebutkan there is low selling pressure from miners. Alias pressure jualnya dari para miners itu sekarang lagi dalam keadaan yang sangat rendah. And it's been macro decreasing for a year. Alias dalam setahunan terakhir ini, setahun ke belakang ini kita melihat para miners itu makin lama makin ke sini itu selling pressure-nya makin berkurang. Alias makin ke sini mereka makin malas mau jualan gitu. Semuanya yang tertambang itu di hold. Gitu ya. Jadi ini tentunya adalah juga berita baik, oke, di mana para miners juga sekarang masih cenderung menjadi holder, dan kalau misalnya menjadi holder harusnya mereka beranggapan kita masih bisa aja menghadapi bull market dari sini, gitu ya. Logikanya simple seperti itu. Kemudian disebutkan di sini strong hand staking, miners sell pressure decreasing, only missing ingredient is a catalyst for demand. Jadi satu hal yang masih miss sampai sekarang adalah tentunya sebuah katalis untuk demand yang besar. Alias simpelnya adalah sebuah trigger gitu ya, pemicu yang bisa membuat demand membludak lagi. Kalau misalnya di awal tahun 2021 ya demand membludak, kenapa? Karena harganya lagi meroket. Kemudian kita melihat Tesla mengumumkan mereka membolehkan Bitcoin dijadikan alat pembayaran di perusahaan mereka. Kemudian kita mendapatkan beberapa katalis positif yang menyebabkan harga terus-menerus naik sampai kurang lebih ke angka 60-an ribu. Gitu ya. Dan kemudian kita mendapati koreksi besar. Kemudian katalis pada saat itu apa? Yang bisa membuat kita naik dari 29.000 ke kurang lebih 69 lagi, yaitu adalah Bitcoin ETF. Oke, yang menyebabkan sentimen market kembali bullish, investor kembali confidence, oke, dengan dibantu oleh katalis tadi 5 Bitcoin ETF. Waktu itu diisukan segera akan di-approve, dan memang benar-benar di-approve ya. Dan itu kita melihat ada terjadi kenaikan gitu ya, dari yang 29.000 menjadi kurang lebih ke angka 69. Dan sekarang kita juga kembali mendapati koreksi yang kurang lebih sama dengan yang terjadi di bulan Mei 2021 kemarin, kurang lebih 50%. Tapi yang masih miss sekarang, yang masih kurang sekarang untuk bisa membuat kita reversal dari bear trend ini adalah sebuah katalis, dan saya setuju gitu, atau sebuah trigger besar yang bisa memicu demand atau permintaan akan Bitcoin kembali membludak. Jadi ya mudah-mudahan gitu ya dalam beberapa waktu ke depan kita bisa melihat semacam katalis besar muncul. Bisa jadi
mungkin Apple mengumumkan gitu kan, atau mungkin perusahaan-perusahaan besar lainnya yang mengumumkan mereka menerima Bitcoin sebagai pembayaran, dan itu bisa jadi sebuah katalis untuk kita melihat reversal lagi ke atas gitu ya. Kemudian next, nah ini juga saya cukup interested ya melihat chart yang disampaikan oleh Miles J. Creative. Dia mengatakan, when you add in the future halving on March 28, 2024, it really gives perspective at how this bull market could be lengthening and the bears shortening for Bitcoin, not how the peak lines shift towards an equilibrium in bull and bear length for 2022. Jadi kalau misalnya diperhatikan gitu ya, dia mengatakan bahwa kalau misalnya kita perhatikan dari cycle-cycle sebelumnya, kita kan udah menghadapi 3 kali halving gitu ya guys ya. Kemudian next halving itu akan kurang lebih ada di tahun 2024. Dan kalau dilihat halving pertama itu, kita kemudian mendapatkan rally selama 370 hari. Dan bear-nya masih cukup lama gitu ya. Kemudian halving kedua terjadi di sini. Dan kita mendapatkan rally selama 530 bars. Jadi kalau misalnya gitu ya, dibaca secara matematik, maka kita bisa mendapati bahwa dari halving ke halving gitu ya, kita mendapati bull marketnya itu semakin lama. Oke, tetapi ini tentunya data historisnya belum terlalu banyak karena baru 2 kali kan kita halving. Ini kita belum tahu nih akhir dari bull marketnya sebelah mana. Apakah sekarang udah berakhir atau kita masih mempunyai satu lagi leg ke atas sebelum masuk bear market? Who knows gitu ya. Tetapi untuk sekarang kita bisa saja mengasumsikan gitu ya, bahwa kalau dilihat dari segi data historis, maka bisa jadi hal ini juga berulang di mana bull marketnya itu semakin memanjang, tetapi kalau kalian lihat bear marketnya itu semakin mengecil, alias jangka waktu kita menghadapi bear market itu semakin singkat gitu ya. Tetapi tentunya ini hanya pendapat salah satu orang, belum tentu 100% benar. Tapi kalau ditanya kemungkinannya ada nggak kok? Ya pasti ada gitu ya. Kemungkinan di mana kita mendapati lengthening cycle, di mana ya lengthening cycle ini sebenarnya udah dibahas dari tahun-tahun lalu gitu ya. Udah mulai banyak orang mengatakan bahwa bisa jadi kita memang masuk ke lengthening cycle, alias bull marketnya itu diperpanjang gitu, cycle-nya memanjang. Intinya seperti itu gitu ya. Kemudian ini juga dari Alt BTC Cycles, ini juga sebenarnya menyangkut dengan yang tadi gitu. Dan si Alt BTC Cycle juga setuju gitu, bahwa kita sebenarnya masih belum gitu ya mendapati top dari bull market kali ini. Oke. Dan kalau misalnya dilihat dari segi data historis, maka kalian juga akan menemukan bahwa di tahun 2019 sampai tahun 2020 awal kemarin, kita juga mendapati pergerakan yang mirip menurut si Alt Bitcoin Cycle gitu ya, dimana kita ada mendapati semacam rally, kemudian kita mendapati 2 kali koreksi, kemudian kita mendapati bull rally. Dan menurut si Alt Bitcoin Cycle bisa jadi kita juga sekarang mendapati hal yang mirip dengan yang terjadi di sini. Dan kalau misalnya diukur dari segi time frame-nya, kita juga mendapati 55 bar di sini. Ini adalah chart weekly ya guys, atau chart mingguan, dan kita perlu waktu 55 minggu konsolidasi di sini sebelum kita akhirnya mendapati bull market. Dan kalau diukur gitu ya, kita sekarang juga persis 55 bar atau 55 minggu, oke, atau sekitar 385 hari. Jadi menurut si Alt Bitcoin Cycle bisa jadi ya kita juga masih berada di mid cycle reaccumulation, atau kita masih belum menyelesaikan cycle kali ini dan kita mempunyai satu lagi leg ke atas. Dan dia juga memperlihatkan ke kita dari segi indikator gitu ya. Ini harusnya RSI. Oke. Dan tentunya konfirmasinya nanti akan berupa breakout dari trendline di sini. Oke, untuk sekarang tentunya kita belum mendapati hal tersebut terjadi, kita masih cukup jauh dari trendline-nya. Oke, nah apabila kita mendapati breakout dari trendline di sini, tentunya itu bisa menjadi salah satu indikasi besar bahwa kemungkinan kita belum selesai cycle-nya dan kita akan kembali melanjutkan leg terakhir ke atas sebelum pada akhirnya kita masuk ke bear market. Nah, saya pengen tahu nih, sampai sekarang apakah masih ada dari kalian yang yakin bahwa kita sekarang ini masih dalam tahap reaccumulation atau koreksi di pertengahan cycle sebelum kita mendapati leg terakhir ke atas kemudian masuk bear market,
Ataukah menurut kalian sekarang kita itu udah saatnya memang masuk ke bear market dan kita tidak akan ngelihat lagi bull market selama 1-2 tahun ke depan? Nah, saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, yang terakhir ini dari Hexapoda. Dan ini juga menyangkut yang beberapa video sebelumnya udah pernah saya jelaskan gitu ya, dimana kita melihat tahun 2022 dan 2021 ini menjadi tahun-tahun adopsi terbesar yang pernah terjadi di cryptocurrency. Dan kita juga melihat di tahun-tahun ini orang-orang yang dahulunya sangat kontra terhadap cryptocurrency mulai berbalik 180 derajat menjadi sangat pro terhadap kripto, khususnya Bitcoin gitu ya. Dan ini adalah salah satu contohnya. Seseorang yang bernama Jamie Dimon, dia adalah CEO dari JP Morgan. JP Morgan kalian harusnya tahu ya, JP Morgan itu siapa, karena sangat terkenal gitu ya, JP Morgan. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, ini adalah beberapa headline di media massa yang meliput apa yang dikatakan oleh si Jamie Dimon, karena dia adalah seorang CEO dari JP Morgan, tentunya sangat di respect gitu ya. Jadi di sini adalah pendapat-pendapat dia dari tahun 2015 sampai 2021. 2015 dia mengatakan virtual currency will be stopped. Alias simpelnya currency atau mata uang virtual itu akan di stop. Itu tahun 2015. Kemudian 2017 dia mengatakan JP Morgan CEO Jamie Dimon says Bitcoin is a fraud that will eventually blow up. Alias simpelnya dia mengatakan Bitcoin itu adalah penipuan. Oke, dan itu adalah bubble yang akan burst atau akan pecah gitu. Jadi 2017 masih sangat kontra gitu sampai disebut penipuan. Kemudian di tahun 2018, nah ini udah mulai agak sedikit aneh nih. Jamie Dimon says he regrets calling Bitcoin a fraud and believes in the technology behind it. Alias dia 2018 sudah mulai sedikit berbalik 180 derajat. Dia mengatakan dia menyesal menyebut Bitcoin sebagai sebuah penipuan dan malah percaya gitu teknologi di belakangnya. Kemudian tahun 2020, Jamie Dimon say Bitcoin is not my cup of tea, even as JP Morgan has warmed to crypto. Jadi ya, Jamie Dimon 2020 kembali mengatakan, ya Bitcoin bukan, it's not my cup of tea. Istilahnya ya, itu bukan selera saya lah gitu lah, bukan selera saya gitu, Bitcoin 2020 gitu ya. Tapi di tahun 2021, lagi-lagi JP Morgan says investor could make Bitcoin 1% of portfolio. Jadi 2021 kembali lagi bolak-balik gitu ya. Pertama bilang penipuan, kemudian bilang dia menyesal, mengatakan Bitcoin itu penipuan, kemudian bilang lagi Bitcoin itu bukan selera saya tahun 2020. Jadi bolak-balik 2021 ngomong lagi. JP Morgan sekarang mengatakan investor itu boleh gitu menyisihkan 1% dari portofolio mereka ke dalam cryptocurrency. Oke. Dan 2021 JP Morgan may offer actively managed Bitcoin fund. 2021 malah lebih parah lagi. JP Morgan itu malah akan menawarkan untuk memanage Bitcoin fund gitu ya untuk para investornya. Jadi ini menunjukkan gitu ya bahwa menunjukkan pertama bahwa Jamie Dimon ini adalah seorang yang pelin-pelan gitu ya, bolak-balik omongannya. Yang kedua, memang adalah adopsi kripto dari tahun ke tahun itu semakin nyata, semakin besar, yang membuat orang-orang yang awalnya sangat kontra gitu ya dengan cryptocurrency khususnya Bitcoin menjadi sedikit ragu dengan pernyataan dia sebelum-sebelumnya dan mulai pro terhadap Bitcoin. Jadi itu adalah pendapat saya gitu ya. So, itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin dan kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa daily chart sudah 1, 2, 3, 4 hari berturut-turut itu closing dalam keadaan merah daily candle-nya. Oke. Nah, tentunya hari ini kita juga kembali melihat candle-nya dalam keadaan merah, cuman ya belum fix close gitu ya. Dan yang bisa kita simpulkan juga dari melihat chart beberapa hari ini adalah tentunya volume yang tidak terlalu besar. Dimana kalau kita lihat candle-nya memang kecil-kecil aja di sini, itu menunjukkan volume kecil. Dan memang market masih dalam keadaan yang cukup sideways. Nah, kalau misalnya kita zoom in ke 4 hour chart atau mungkin 1 hour chart, maka kita bisa menemukan
hal yang sama gitu ya, dimana kita hanya sideways saja di sini. Dan terkaan saya gitu guys, bahwa kemungkinan kita baru akan melihat sedikit pergerakan itu nanti malam gitu guys, karena open market saham itu nanti malam baru terjadi, karena Sabtu Minggu kan libur gitu ya. Kita di hari Senin lagi, harusnya nanti malam pasar saham US kembali buka, dan kita bisa jadi akan melihat kembali semacam volatilitas terjadi. Apalagi jika pasar saham nanti tiba-tiba volatilitasnya juga tinggi, nanti itu bisa jadi juga berdampak ke harga kripto pastinya. Dan per hari ini sebenarnya belum banyak yang berubah guys, oke? Kemarin kita bahas Bitcoinnya kurang lebih masih di sekitaran sini. Jadi sekarang hari ini kita juga mendapati harganya masih sama gitu. Jadi kalau misalnya gambaran besarnya sebenarnya belum berubah gitu ya. Apa yang saya sampaikan kemarin itu masih valid sampai hari ini. Tentunya kalau misalnya kita tidak mendapati retest ke sekitaran area 40.000 gitu ya, di sekitaran sini, saya yang lebih memilih wait and see terlebih dahulu gitu ya. Karena menurut saya, dan saya sampaikan juga ya, menurut saya kalau misalnya kita mencari setup buy untuk di sini, kalau saya pribadi saya nggak bakalan masuk. Kenapa? Karena dari segi risk and reward ini tidak akan terlalu baik karena kita sudah dekat banget dengan area resistance lagi di sini. Oke, tetapi kalau misalnya saya menunggu di sekitaran area 40.000, maka secara risk and reward ini akan jauh lebih baik. Oke, pertama itu. Kedua, memang di area 40.000 seperti yang sudah saya sampaikan juga di beberapa video sebelumnya, itu menjadi area yang sangat penting untuk dapat di hold oleh Bitcoin, dan menurut saya bisa jadi kemungkinan besar kita akan mendapati semacam major support di sekitaran sana. Terbukti dengan adanya beberapa confluence dari Fibonacci. Pertama di sekitaran sini akan ada 0,5 dan 0,68 dari swing low ke swing high di sekitaran sini. Atau kalau kalian tarik dari bawah di sini, maka kalian akan menemukan hal yang sama juga, bahwa di sekitaran area di sini kita akan temukan 0,382 Fibonacci retracement. Tentunya itu adalah beberapa indikasi. Nah, kalau misalnya kita kembali mendapatkan satu indikasi tambahan gitu, di mana kita mendapati retest ke trendline di sini. Oke, kemudian kita mendapati semacam perlawanan dari para bull dan ada pattern reversal di sini, maka menurut saya cukup indikasi bagi saya untuk cari setup untuk kembali masuk, gitu ya. Jadi kalau misalnya semuanya sudah terpenuhi, ya sudah tugas saya untuk harus masuk ke trade tersebut. Oke, karena saya sudah plan gitu ya dari awal bahwa saya akan cari setup di sekitaran sana. Tentunya saya perlu konfirmasi lanjutan gitu ya. Semakin banyak alasannya tentunya semakin baik. Tapi tentunya kalau misalnya kalian pengen ikutan, itu yang perlu saya pesan adalah ini prediksinya tentunya tidak 100% gitu ya. Ini namanya hanya analisa, prediksi, pasti ada probability-nya, bisa jadi benar dan salah. Kalau misalnya kalian pengen melakukan keputusan investasi apapun, lakukan riset terlebih dahulu sendiri. Jangan sampai ikuti persis dengan saya, karena kalian tidak akan tahu gitu ya harus ngapain kalau misalnya kita ternyata drop lagi ke bawah, lalu kita kalau misalnya naik ke atas, kalian harus ngapain aja itu kalian nggak tahu gitu kalau kalian hanya ikuti dari saya. Kalau saya pribadi tentunya saya sudah harus tahu gitu ya, ketika nanti saya klik buy atau sell, saya harus tahu dulu kalau misalnya nanti kita drop lagi ke bawah, kira-kira saya harus ngapain gitu, apa yang harus saya lihat untuk bisa mengatakan, oh sepertinya analisa saya salah. Kalau udah seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Cut loss kah? Atau gimana? Atau kalau misalnya naiknya modelnya seperti apa? Gitu kan? Apakah kita modal hanya merangkak seperti ini, tidak meyakinkan gitu kan? Ataukah kita mendapatkan impulsive move? Kalau satu dari dua hal ini terjadi, itu beda-beda keputusan yang akan saya ambil gitu. Jadi semua hal itu harus sudah saya siapkan terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian hanya mendengarkan kata saya, wah ini saya akan coba cari setup di sini, kemudian kalian masuk tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada riset sendiri, ya bisa jadi saya cuan, kalian malah loss gitu. Karena kalian tidak tahu cara handle-nya. Karena kalian tidak tahu juga apa yang akan saya lakukan jika Bitcoin nantinya naik ataupun turun. Kalian nggak ngerti gitu. Karena kalian cuma tahunya di luarnya doang. Saya mengatakan saya akan cari setup di sini. Oke, so itu yang pengen saya pesan aja untuk kalian gitu ya. Dan ya, kalau misalnya dilihat dari 15 minute chart, sebenarnya tidak juga banyak yang berubah gitu ya. Selainnya tentunya kalau misalnya kita lihat di 15 minute chart, ya kita mungkin bisa menemukan beberapa hal yang sedikit ke arah bullish lah gitu ya. Kalau dilihat dari segi indikator, ya mungkin kalian bisa mengatakan ini kita mendapati ada semacam bullish divergence, di mana kita mendapati lower low dari harganya atau chartnya, tetapi di indikatornya kita mendapati
higher low. Tapi kenapa saya tidak terlalu tertarik dengan ini, karena ini di 15 minute chart gitu ya. Jadi menurut saya 15 minute chart itu biasanya kasih fake signalnya lumayan sering. Jadi saya lebih prefer kalau trade itu minimal ya 1 hour atau 4 hour chart lah minimal gitu ya. So kesimpulannya gambaran besarnya tetap sama ya, seperti yang saya sampaikan juga kemarin. Selama di atas 40.000 saya masih dalam ini. Selama di atas 40.000 saya dalam keadaan bullish, di bawah 40.000 saya cenderung netral. Kalau udah break dari trendline saya cenderung bearish. Itu aja. Udah simple gitu ya. So, itu aja sih guys. Sampai hari ini tentunya belum banyak yang bisa kita bahas dari segi teknikal karena memang belum banyak yang berubah gitu ya dari kemarin. So, saya rasa kita akan simpan lagi lah teknikalnya untuk besok lagi. Siapa tahu udah dapat gerakan dan kita bisa bahas besok. Oke? So, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. Kalau misalnya kalian suka, mohon bantuan like-nya dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.